Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Anwar Ardani selaku dosen mata kuliah seminar proposal. Yang terhormat kepada teman-temanku sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya sendiri, yaitu yang berjudul dengan analisis budaya sekolah dalam menanamkan pendidikan karakter. Yang pertama adalah latar belakang. Untuk latar belakangnya, seorang pendidik pada dasarnya memiliki tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran, serta mampu menata dan mengelola kelas agar siswa dapat belajar, dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan tingkat tujuan akhir dari proses pendidikan, menurut Jamil Supri Hatiningrum 2013. Menurut Albertus tahun 2021 menyatakan bahwa karakter secara umum memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olahraga seseorang atau kelompok orang. Terdapat 5 metode yang dapat dipertimbangkan untuk digunakan dalam pengembangan program pendidikan karakter di sekolah, yaitu mengajarkan keteladanan, menentukan prioritas, praktis, prioritas, dan refleksi. Pendidikan karakter adalah salah satu penyaring efek globalisasi yang negatif. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang mengajarkan hakikat dalam ketiga ranah cipta, rasa, dan karsa. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang mendukung perkembangan sosial, emosional, dan etis siswa, menurut Barnawi dan Muhammad Arifin 2012. Pendidikan karakter itu memiliki esensi dan makna yang sama dengan perilaku, moral, atau pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak supaya menjadi pribadi yang baik jika di masyarakat, menjadi warga yang baik, dan jika dalam kehidupan bernegara menjadi warga negara yang baik, menurut T.M. Ramli 2003. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama itu apa analisis budaya sekolah, dan yang kedua apa analisis budaya sekolah terhadap pendidikan karakter. Untuk landasan teorinya, yaitu menurut Langgulung tahun 2007 mengatakan bahwa budaya sekolah merujuk pada suatu sistem nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang diterima secara bersama serta dilaksanakan dengan penuh kesadaran sebagai perilaku alami yang dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan pemahaman yang sama di antara seluruh unsur dan personel sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, staf, siswa, dan jika perlu membentuk opini masyarakat yang sama dengan sekolah. Untuk mencapai tujuan program budaya sekolah, menurut Kemdikbud tahun 2011 memberikan beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan budaya sekolah yang kondusif, seperti yang pertama ada penataan lingkungan sekolah, yaitu dengan kegiatan rutin dalam penataan lingkungan fisik sekolah. Ada program kebun sekolah, program Jumat atau Sabtu bersih atau hari bersih, program pengolahan sampah menjadi pupuk kompos dan limbah kantin menjadi pupuk organik, dan program penghijauan lingkungan sekolah. Yang kedua, kegiatan spontan dalam penataan lingkungan fisik sekolah. Yang ketiga, ada kegiatan terprogram dalam penataan lingkungan fisik sekolah yang dapat terdiri atas lomba kebersihan, program daur ulang kertas dan barang bekas. Dan untuk pengembangan lingkungan psikologis, sosiologis, kultural sekolah, yang pertama ada kegiatan rutin dalam pengembangan lingkungan psikologi, sosial, dan kultural. Yang kedua, kegiatan yang terprogram dalam pengembangan lingkungan psikologi, sosial, dan kultural yang meliputi kegiatan pengembangan budaya membaca, menulis, bersikap ramah, dan kegiatan pengembangan budaya bersih dan sehat, pengembangan budaya sopan santun dan ramah, pengembangan budaya terbuka, demokratis, dan aspiratif, pengembangan budaya agamis dan peduli sesama, pengembangan budaya jujur dan bertanggung jawab, dan pengembangan budaya disiplin. Beberapa manfaat yang bisa diambil dari upaya pengembangan budaya sekolah diantaranya
Yang pertama, menjamin kualitas kerja yang lebih baik. Yang kedua, membuka seluruh jaringan komunikasi dari segala jenis dan level, baik komunikasi vertikal maupun horizontal. Yang ketiga, lebih terbuka dan transparan. Yang keempat, menciptakan kebersamaan dan rasa saling memiliki yang tinggi. Yang kelima, meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan. Dan yang keenam, jika menemukan kesalahan akan segera dapat diperbaiki. Dan yang ketujuh, dapat beradaptasi dengan baik terhadap perkembangan iptek. Yang pertama, ada prinsip budaya sekolah, yaitu berfokus pada visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang kedua, penciptaan komunikasi formal dan informal. Yang ketiga, inovatif dan bersedia mengambil risiko. Yang keempat, memiliki strategi yang jelas. Yang kelima, berorientasi kinerja. Dan yang keenam, sistem evaluasi yang jelas. Untuk pendidikan karakter. Pendidikan karakter menurut Thomas Likona tahun 1991 adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan sebagainya. Aristoteles berpendapat bahwa karakter itu erat kaitannya dengan kebiasaan yang kerap dimanifestasikan dalam tingkah laku. Nah, menurut Samani dan Haryanto tahun 2013 ada 18 nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter. Yang pertama ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, kreatif, demokratis, patriotisme, rasa ingin tahu, persahabatan, cinta damai, suka membaca, melestarikan lingkungan, kepedulian sosial, mengenali keunggulan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Nah, untuk tujuan dari pendidikan karakter yaitu ada pengembangan potensi afektif peserta didik sebagai manusia dan bernegara yang berbudaya dan berkarakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang kreatif, mandiri, dan berwawasan kebangsaan. Dan yang kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi. Dalam peran guru dalam pendidikan karakter, guru merupakan faktor penting yang besar terhadap pengaruhnya keberhasilan pendidikan karakter di sekolah. Bahkan sangat menentukan berhasil tidaknya peserta didik dalam mengembangkan pribadinya secara utuh. Dikatakan demikian karena guru figur utama serta contoh dan teladan bagi peserta didik. Oleh karena itu, dalam pendidikan karakter, guru harus mulai dari dirinya sendiri agar apa-apa yang dilakukan dengan baik menjadi baik pula pengaruhnya terhadap peserta didik. Proses guru dikatakan berhasil apabila mampu melibatkan sebagian besar peserta didik secara aktif, khususnya mental dan sosial dalam proses pendidikan karakter di sekolah. Di samping itu, dapat dilihat dari gairah dan semangatnya dalam melaksanakan pendidikan karakter di sekolah, serta adanya rasa percaya diri. Sementara itu dari segi hasil, guru dikatakan berhasil apabila pendidikan karakter yang dilaksanakan mampu mengadakan perubahan karakter pada sebagian besar peserta didik ke arah yang lebih baik. Untuk memenuhi tuntunan tersebut, diperlukan berbagai kemampuan berkaitan dengan pendidikan karakter di sekolah. Adapun sikap dan karakteristik guru-guru yang sukses melaksanakan pendidikan karakter secara efektif dapat diidentifikasikan sebagai berikut, yaitu respek dan memahami dirinya, serta dapat mengontrol dirinya, emosi atau stabil, antusias dan bergairah terhadap pendidikan karakter, kelasnya dan seluruh pembelajarannya, berbicara dengan jelas dan komunikatif atau dapat mengkomunikasikan idenya terhadap peserta didik, memiliki banyak pengetahuan, inisiatif, kreatif, dan banyak akal, menghindari perlakuan kasar dan ejekan terhadap peserta didiknya, tidak menonjolkan diri dan menjadi teladan bagi peserta didiknya. Salah satu hal yang perlu dipahami untuk guru untuk mengefektifkan untuk kerangka berpikirnya. Hakikat pendidikan karakter adalah proses bimbingan peserta didik agar terjadi perubahan perilaku, perubahan sikap, dan perubahan budaya yang akhirnya kelak mewujudkan komunitas yang beradab. Ausop 2014. Itu pendidikan karakter adalah fondasi utama dan ruh pendidikan untuk membentuk generasi yang berakhlak dan bertawakal kepada penciptanya.
Untuk mempermudah alur penelitian ini, maka penulis membuat kerangka berpikir yang disesuaikan dengan langkah-langkah strategi guru dalam meningkatkan pendidikan karakter melalui budaya sekolah, sehingga dengan hanya melihat dan membaca kerangka pikir ini kita dapat melihat gambaran apa saja peneliti dilakukan di dalam memecahkan permasalahan dihadapi peneliti. Untuk metode penelitiannya, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif merujuk pada pendapat Lexi C. Moleong dalam bukunya tentang metodologi penelitian kualitatif. Lexi mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang telah dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, pandangan, motivasi, tingkah laku, tindakan, dan lain. Disampaikan dengan cara mendeskripsikan melalui kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Jenis penelitian penulis digunakan adalah kualitatif. Judul dalam penelitian kualitatif pada umumnya disusun berdasarkan masalah yang ditetapkan. Dengan demikian, judul penelitiannya harus sudah spesifik dan mencerminkan permasalahan dan variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian kualitatif, karena masalah yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara dan bersifat holistik atau menyeluruh. Untuk sumber datanya, yaitu ada sumber data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Data primer merupakan data yang bersifat langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utama. Dalam penelitian ini, sumber data utama yang didapat langsung dari kepala sekolah, dewan guru, staf tata usaha, dan peserta didik semua yang terlibat dan memiliki peran penelitian. Terus ada sumber data sekunder. Data sekunder adalah data tidak langsung dikumpulkan oleh pengumpul data, yaitu melalui orang lain atau dokumen. Data sekunder biasanya telah disusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang sudah ada. Sumber data sekunder digunakan sebagai pendukung informasi dari sumber data primer. Dalam penelitian ini, sumber data yang pendukung penelitian seperti buku-buku, literatur, penelitian yang relevan, bahan pustaka, dan lain-lain. Untuk teknis analis datanya, yang pertama ada data reduction atau reduksi data, yaitu data yang diperoleh dari lapangan, jumlahnya cukup banyak. Untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari dengan tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila perlu diperlukan. Yang kedua ada data display, yaitu penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Yang ketiga adalah kesimpulan atau verifikasi data, bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan dan mengumpulkan data tersebut. Untuk teknik keabsahan data, yaitu setelah data terkumpul, maka akan dilaksanakan menguji keabsahannya guna pengumpulan data serta proses pencarian telah benar. Nah, yang pertama yaitu cara peneliti agar mendapatkan tingkat hasil kepercayaan hasil penelitiannya, yaitu memperlama waktu mengamatinya. Penamaan waktu ini membuat peneliti agar mencermati serta berhati-hati saat mencari dan melihat data di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan pengamatan tentang analisis budaya sekolah terhadap dalam pendidikan karakter di SD Negeri 1 Kretek. Tidak hanya 1-2 kali saja, melainkan peneliti kembali ke lapangan melakukan wawancara lagi dengan sumber data, yaitu peserta didik yang pernah ditemui maupun yang baru, sehingga data menjadi lebih lengkap. Yang kedua, mengamati dilakukan kontinu oleh peneliti supaya dapat yakin jika datanya akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk selanjutnya yaitu triangulasi. Tujuannya yakni pengecekan data yang benar dengan perbandingan bersama data dari sumber lainnya. Dalam beberapa fase penelitian ini di lapangan dalam waktu berbeda. Dalam penelitian melakukan triangulasi teknik, yaitu melihat kembali hasil dari observasi dari wawancara serta dokumentasi yang ditemukan, apakah data sudah benar atau belum. Apakah masih terdapat perbedaan? Peneliti kembali melakukan diskusi dengan sumber data yakni peserta didik untuk menentukan mana data yang dianggap benar. Yang selanjutnya mengadakan member check, yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Untuk tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang telah diberi
oleh sang pemberi data. Peneliti pada saat melakukan member check dilaksanakan personal kepada peserta didik yang telah ditentukannya sebelumnya untuk melakukan pengecekan data yang telah diperoleh disetujui atau tidak. Pelaksanaan member check ini dilakukan kepada beberapa peserta didik agar data menjadi lebih jelas, valid dan kredibel atau dapat dipercaya. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.